Pak Pengacara. Shalom. Infonya Pak Bahtiar mewakili rumah makan ada pertemuan dengan Pak PJ. Iya, betul Om. Awalnya Pak PJ kan mau sudah memasang beberapa spanduk di beberapa tempat rumah makan. Apa sebetulnya pertemuan Pak PJ dengan rumah makan yang dihadiri Pak Bahtiar? Jadi pertemuan itu pertama kami mengklarifikasi, menjelaskan bahwasanya selama ini para warung di Bangkalan ini tidak pernah menarik PPN pajak PPN 10% dari pembeli. Jadi yang kami bayarkan pajak selama ini itu diambil dari hasil keuntungan warung. Sehingga biar tidak salah tafsir masyarakat Bangkalan atau pembeli bahwasanya selama ini kami tidak pernah memungut PPN 10% dari pembeli. Akan tetapi kami tetap melaksanakan kewajiban kami sebagai pemilik warung membayar pajak kepada pemerintah. Pak Bahtiar, ketika ada penjelasan bahwasanya ada kami menggelapkan pajak atau ngemplang pajak, itu sama sekali tidak benar. Pak Bahtiar itu Pak Bahtiar itu mewakili semua teman-teman rumah makan di Bangkan atau salah satu? Saya tadi malam itu mewakili dari rumah makan Amboina. Sekaligus dari rumah makan yang ada menunjuk saya sebagai ketua paguyuban restoran dan rumah makan di Bangkalan. Ya, perwakilan dari mereka. Jadi kami selain mengatasnamakan Amboina juga mewakili dari pemilik warung yang ada di Bangkalan. Ini kan menarik Pak Pengacara bahwa Pak Bahtiar bahwa selama ini itu diambilkan dari keuntungan dari jual beli keuntungan dari pengusaha warung dan restoran. Nah, selama ini memang pernah nggak ada berarti selama ini tidak ada sosialisasi atau penegasan dari pihak pemerintah daerah untuk bagaimana pemungutan 10% itu dimintakan kepada semua pemilik warung? Pernah ada dari Bapenda. Akan tetapi kami masih memikirkan konsumen atau pembeli. Ketika kami langsung karena begini Om Aliman. Kondisi di Bangkalan ini saya rasa se-Indonesia ini kan masih baru bangun setelah adanya COVID-19. Yang mana pada saat kondisi COVID-19 para pengusaha ini betul-betul collab. Untung saja tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja. Itu kami lakukan untuk apa? Untuk menjaga stabilitas ekonomi di Bangkalan. Kalau mereka dipecat bagaimana dengan keluarganya? Karena satu pekerja itu membawahi atau beberapa orang. Artinya ketika ini bapaknya kami PHK, anak dan istrinya seperti makan apa. Itu yang kami pikirkan pada saat itu. Jadi Pak Bahtiar ingin mengatakan bahwa selama ini itu apa hanya waktu COVID saja atau sebelum-sebelumnya memang mengambilkan dari keuntungan dari rumah makan atau memang tidak pernah memungut perasaannya? Sama sekali tidak pernah memungut PPN 10% dari pembeli. Sebelum sekarang? Sebelum-sebelumnya dari dulu tidak pernah memungut. Kami tetap membayar pajak kepada pemerintah. Tapi yang sebelumnya disosialisasikan bahkan dinakodi oleh KPK itu bagaimana sebetulnya Pak Risang? Pak Bahtiar. Di Amboina tetap dipakai tetap digunakan. Tapi kami tidak memungut 10% kepada pembeli. Oke, dalam konteks itu saya kira cukup jelas. Tapi sekarang setelah ada pertemuan Pak PJ, terus bagaimana nanti langkah kebijakan dari semua rumah makan terkait dengan kewajiban 10% itu? Ya, tadi malam kami ketemu dengan Pak PJ, ada Pak Sekda dan ada Kepala Bapenda. Dari awal kami sampaikan pada hakikatnya kami siap mendukung program pemerintah terkait dengan PPN 10%.
Akan tetapi kami meminta tadi malam kepada Pak BJ untuk ikut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai ketika kami nanti menagih bayaran dari penjualan kepada pembeli ini komplain. Kalau di daerah-daerah lain biasanya kan pakai itu Pak pengacara. Pakai kalau stroke ya PPN kan ada begitunya itu. Di model seperti itu ada kesepakatan begitu? Itu saran dari Pak PJ Bupati semalam seperti itu. Kami dari Rumah Makan Amboina tidak ada masalah. Kami pada prinsipnya apa yang diamanahkan oleh undang-undang kami tidak pernah mempermasalahkan. Cuman kami akan siap membantu memungut kepada pembeli. Artinya pemerintah juga harus sadar bahwasanya peningkatan TAD ke depan itu tidak lepas daripada peran serta para pengusaha warung dan restoran di Bangkalan. Dan harapan para pemilik warung, anggaran atau PAD yang ada jangan sampai disalahgunakan untuk tindak pidana korupsi bagi para pejabat yang ada di Pemkab Kabupaten Bangkalan. Oh itu aspirasi yang sehingga kami harapkan betul-betul ada membawa perubahan yang sangat signifikan kepada Kabupaten Bangkalan. Wah mantap berarti ini Pak. Semua pengusaha warung sebetulnya sudah pernah ada semacam ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pungutan pajak ya. Ya otomatis kan dengan meningkatnya otomatis kan ada perubahan. Jangan sampai meningkat PAD tapi tidak ada perubahan. Kami betul-betul akan ikut memantau atau mengkoreksi terkait dengan kinerja daripada pemerintah khususnya dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran dan khususnya bagaimana pajak itu diserap dan dipungut dan kemana gitu ya? Ya betul. Pak Bahtiar, barangkali ada yang ingin disampaikan lebih fokus lagi Pak Bahtiar terkait dengan urusan masalah ini. Yang pertama tadi kan Pak Bahtiar menyampaikan bahwa agar diketahui oleh publik bahwa selama ini pihak pengusaha rumah makan itu sama sekali tidak pernah memungut pajak rumah makan 10% sebagaimana diatur oleh Perda, tapi itu diambilkan dari keuntungan yang diperoleh dari rumah makan. Satu itu kan. Yang kedua hari ini permintaannya untuk bagaimana mensosialisasikan semua itu agar seluruh rumah makan di Kabupaten Bangkalan itu betul-betul mengerti dan memahami terkait dengan urusan kewajibannya. Ya. Yang ketiga Pak Bahtiar atas nama seluruh pengusaha rumah makan minta kepada pemerintah daerah untuk transparan dalam pengelolaan pemungutan dan pengalokasian pungutan pajak rumah makan yang dipungut oleh pemerintah daerah. Itu ya Pak ya? Ya betul. Ada lagi yang ingin disampaikan yang lain-lain Pak? Ya kami berharap pemerintah Bangkalan bisa memegang amanah daripada masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk membawa Bangkalan lebih maju ke depan. Bukan berarti Bangkalan tidak maju ya Pak Aliman. Artinya Bangkalan di era kepemimpinannya siapapun bupatinya sudah maju. Tapi ke depan ini dengan adanya peningkatan PAD yang dibantu oleh para pengusaha dan warung dengan memungut 10% dari penjualan kepada pembeli itu betul-betul bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat Bangkalan. Oke. Itu Pak Bahtiar ya. Saya sebetulnya berharap Pak Bahtiar yang mewakili dari seluruh pengusaha rumah makan juga minta memperlakukan yang sama dengan pajak-pajak di pasar-pasar dan semacamnya untuk betul-betul transparan. Nah, untuk peningkatan PAD Kabupaten Bangkalan kami berharap Pak Bupati jangan hanya fokus kepada restoran dan rumah makan, tapi semuanya potensi pajak atau retribusi. Iya, apapun semuanya diberlakukan sehingga PAD Kabupaten Bangkalan bisa meningkat sangat signifikan. Oke, sip. Makasih banyak Pak Bahtiar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.